masif melakukan deklarasi tentang untuk pemenangan paslon untuk nomor 1. Tentunya seorang pengusaha itu membutuhkan sebuah kepastian, walaupun masa depan itu belum pasti, tapi paling tidak kita tahu kisi-kisi apa yang harus, apa yang memang sudah akan dilakukan oleh calon presiden, dan kita menaruh harapan yang besar dan menaruh kepercayaan yang besar terhadap paslon nomor 1 Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah bisa memberikan kepastian yang pasti untuk para pengusaha agar bisa tumbuh, berkembang, dan insya Allah secara bisnis juga akan semakin baik di periode kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa acara penghujung dari IIBF ya, dalam membangun motivasi tadi Pak Presiden dari IIBF Bapak Happy yang hadir sangat luar biasa, hampir 500 lebih ya. Gedung PDHI di Jogja ini penuh, tetapi yang lebih menarik adalah di ujung acara ini seorang pengusaha menanyakan apa dong arahan terhadap siapa itu ya, namanya Pak Happy orang yang apa itu tegas dan harus memberikan kejelasan kepada apa itu anggota, terus terang menjawab kisi-kisi yang lain, tapi intinya kemudian Amin dan Muhaimin, dan lebih dari itu mereka minta mendaulat Pak Happy dan lain-lain untuk supaya deklarasi, jadi terjadi deklarasi yang alami, tapi sesuatu yang luar biasa. Dan bersama kita ada Bapak Pak Mukhlis, yang beliau adalah sekjen dari IIBF dan kebetulan berdomisili di Jogja, dan didampingi dengan Bapak Darwaji, yang kalau saya kenal Pak Abdul Aziz ya, Insinyur Abdul Aziz. Beliau ini konsisten lah, artinya tetap memperkuat pencalonan Pilpres, tetapi juga beliau juga mencalonkan sebagai anggota DPRD Pak Darwaji, DPR RI Pak Darwaji, dan Pak Mas Mukhlis di DPRD. Daripada saya menjelaskan, saya daulat untuk bicara masing-masing. Silakan apapun yang mau diomongin, Mas Mukhlis. Jadi saat ini kami pengusaha Jogja berkumpul dan kemudian bikin acara tentang bisnis. Nah, hanya aja di akhir sesi itu memang terjadi dinamika. Ada peserta yang menanyakan arah dan kebijakan Pak Happy secara pribadi maupun secara Presiden IIBF, pilihan presidennya kemana, dan akhirnya kemudian kita secara kemudian masif melakukan deklarasi tentang untuk pemenangan paslon untuk nomor 1. Tentunya seorang pengusaha itu membutuhkan sebuah kepastian, walaupun masa depan itu belum pasti, tapi paling tidak kita tahu kisi-kisi apa yang harus, apa yang memang sudah akan dilakukan oleh calon presiden, dan kita menaruh harapan yang besar dan menaruh kepercayaan yang besar terhadap paslon nomor 1 Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah bisa memberikan kepastian yang pasti untuk para pengusaha agar bisa tumbuh, berkembang, dan insya Allah secara bisnis juga akan semakin baik di periode kepemimpinan Bapak Anies Rashid Baswedan. Mas Mukhlis, belum selesai ya. Apa kaitan atau hubungannya antara Mas Mukhlis sebagai sekjen IIBF dan sekarang mencalonkan di DPRD? Tentunya pasti ada misi kan, tidak hanya sekedar oh saya kepengen jadi anggota DPR. Saya yakin itu mesti ada yang diperjuangkan. Mas. Jadi di IIBF itu yang dibangun adalah membangun diri, membangun bisnis, membangun keluarga, agama, dan bangsa. Nah, di yang terakhir agama dan bangsa tadi, tentang bangsa, maka kader-kader IIBF, karena kebetulan kita saat ini mengajak ada 45 kader-kader terbaik di IIBF untuk masuk dalam pencalekan dalam periode ini. Jadi betul terencana benar ya ini. Ada 45 teman. Jadi kita tidak hanya sebatas hanya ingin menduduki sebuah jabatan, tapi ini panggilan jiwa dan panggilan kontribusi. Jadi kita masuk itu dalam rangka untuk kontribusi, bukan sebatas jabatan, tapi kita ingin kontribusi terhadap bangsa dan negara ini. Langsung Pak Sularji, Pak Darwaji. Ya, terima kasih. Saya Darwaji. Selain jadi ya simpatisan atau anggota IIBF, sering diundang di acara-acara IIBF, alhamdulillah saya juga terpanggil dan akhirnya menjadi caleg DPR RI dari Dapil Jateng 3. Dapil Jateng 3 itu meliputi 4 kabupaten, Pati, Blora, Rembang, dan Grobogan.
sebuah tantangan yang luar biasa di sana, karena memang di sana termasuk daerah merah. Tetapi justru itu menariknya, semakin tantangannya besar, semangat kita semakin besar, bukan kemudian semakin pelukro. Itu hal-hal yang diajarkan di IIBF. Tadi Mas Muklis sudah menjelaskan, saya garis bawahi bahwa politik dan ekonomi di IIBF bagaimana kita dididik menjadi pengusaha yang hebat, pengusaha yang punya nilai manfaat yang luar biasa. Nah, di luar itu harus bagian dari tadi bagaimana kita memperhatikan situasi politik nasional. Nah, jadi mau tidak mau ini adalah peluang, dan 2024 ini adalah momentum yang harus kita manfaatkan. Apakah Indonesia ini masih ada di percaturan dunia atau hilang seperti Alhambra misalnya begitu, hilang seperti Andalusia. Oleh sebab itu kita akan menggunakan seluruh potensi kita, belajar dari Palestina, belajar dari Gaza, kita mendapatkan spirit yang luar biasa. Ternyata yang namanya amunisi itu bukan segala-galanya, tetapi jati diri, semangat, spirit, keimanan, insya Allah itu akan bisa menutup segala kekurangan kita. Saya kira itu, Mas Muslim. Baik, saudara, kita jadi tahu mengapa alasan mereka berdua ini ya melakukan masuk ke dalam parlemen. Jadi kita tidak bisa hanya mendukung presiden saja tanpa diperkuat di parlemen. Dan alasan-alasan ini bukan personal, apa yang disampaikan Pak Abdul Aziz tadi, Pak Muklis tadi, ini patut kita dorong. Dan kebetulan mereka sama dengan partai PKS ya di di pemilihannya masing-masing. Jadi saya kira kita harus memikirkan, kita kalau Anies insya Allah tidak ragu, karena kalau kita ragu terhadap capres yang satu ini, orang meragukan kita. Kita kalau Pak Epi harus memantaskan diri. Orang itu bukan kita saja, cara langkah pilihan kita saya kira sudah benar, tetapi anggota-anggota DPR-nya pun juga kita harus bertanggung jawab. Saya kira itu, ini perkenalan awal dan luar biasa. IIBF kita harus banyak mengenal, karena ini akan mempengaruhi ya pergerakan ekonomi. Andai kata Mas Anies menang, orang-orangnya kayak Pak Happy dan sebagainya luar biasa gitu. Saya kira mungkin itu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.